Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami ya. Investor Soleh Kaya dan Dermawan. Ini adalah doa kita semuanya. Semoga kita menjadi investor saham yang sukses ya, kaya dan dermawan ya. Mau membagikan sebagian dari keuntungan kita, rezeki kita untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Baik, pada video ini kami akan membahas ya tentang ya kalaupun disebut bandarmologi ya. Sebenarnya saya kurang suka dengan istilah bandar ya, karena mungkin market maker lah ya yang tepat itu ya. Untuk bandar sepertinya kok kayak spekulasi dan judi ya, padahal investasi saham itu sebenarnya bukan arena untuk berjudi ya. Tapi bagaimana mengambil keuntungan dari suatu investasi di sebuah saham ya. Jadi tujuan kita investasi ya seharusnya untuk mencari keuntungan ya, bukan untuk spekulasi ya. Mungkin ada sebagian motif mungkin investor yang berspekulasi, tapi seharusnya kalau kita kembalikan kepada saham itu sebagai instrumen investasi ya, bukan sebagai instrumen spekulasi. Ya apapun bisa dijadikan spekulasi ya. Tinju, sepak bola semua bisa dijadikan spekulasi. Tapi dalam hal ini sebuah saham harusnya kita fungsikan sebagai tujuan utamanya ya, yang ketika diciptakan ya dibuat sebuah PT, kemudian dibentuk saham, kemudian di pasar modal, itu kan untuk investasi. Bagaimana orang membeli saham sebuah perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan baik dari dividen atau dari capital gain gitu ya. Ya karena sifatnya mekanisme pasar yang yang bebas ya, semua orang siapa saja boleh masuk keluar, boleh jual beli ya. Yang menjadikan memang akhirnya tercipta sebuah ya, kadang ada permainan harga ya. Kadang ada up and down ya, artinya memang beberapa pihak tertentu melakukan pembelian, kemudian diangkat ke atas, kemudian dijatuhkan. Ini sebenarnya dalam situasi yang pasar modal yang efisien ya, yang baik ya, yang istilahnya normatifnya gitu ya, seharusnya tidak terjadi demikian ya. Seharusnya semua saham itu bergerak sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan harga sahamnya ya, sesuai dengan performa keuangannya gitu ya. Dalam teori efisiensi pasar kan seharusnya ketika semua informasi itu terdistribusi dengan baik kepada semua pemegang saham, semua investor ya, tentunya pasar itu menyesuaikan ya. Cuma masalahnya memang tidak bisa sempurna ya, efisiensi pasar itu pasti ada orang yang tidak mendapatkan informasi yang seimbang ya, atau yang kedua karena memang likuiditas dan perdagangan sahamnya itu tidak liquid atau gampang dinaik turunkan. Ini yang menjadikan banyak hal yang mengakibatkan terjadinya harga yang terdistorsi ya, yang dari mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ya, saya coba menggambarkan ini dalam ya banyak saham IRA ya, atau farmasi ya. IRA, KF dan semuanya, hampir sebagian farmasi ini ARB terus ini beberapa hari. Ini kenapa sebenarnya gitu ya. Jadi tidak hanya farmasi, sebenarnya Waskita Karya, Adikarya, Wika, konstruksi juga ARB gitu ya. Ini menjadikan ini agak aneh ya, bursa kita nih hari-hari ini ketika ada instrumen kenaikan tajam kemudian tiba-tiba turun tajam. Ini menjadikan saya kira kurang sehat untuk perkembangan investasi kita. Seharusnya kalaupun naik ya naik wajar, kalaupun turun wajar, tidak ARB terus gitu ya. Beberapa hari ini satu indikasi yang sebenarnya kurang baik ya dalam ya pasar yang sempurna atau yang seharusnya terjadi tidak seperti ini ya. Ya naik koreksi karena 2-3 hari, tapi katakanlah
kemudian pasar menyesuaikan mengadjust harganya supaya sesuai dengan ininya ya. Ya cuma masalahnya memang hari-hari ini banyak isu, banyak hal yang terjadi ya. Sehingga ya katanya ada iklan penjual saham farmasi di sebuah perusahaan online ya. Ini yang menjadikan aneh ya gitu ya. Ya coba kita bahas sebenarnya ya sedikit istilahnya kayak tadi ya, market maker atau katakanlah sebenarnya gimana sih gitu ya, ini harga bisa turun ya, contoh IRA ini dalam video kami kalian sudah dibahas nih, valuasi atau fundamentalnya itu berapa, itu sudah kami bahas, silahkan dilihat ya. Namun ini memang masih turun terus, ini 6% sejak tanggal 13 Januari ya, sehabis Pak Jokowi atau pas Pak Jokowi divaksin, justru saham farmasi ini turun terus ya. Ini yang sebenarnya pengen kita lihat ya. Ya, kalau kita lihat dari sisi volume ya, sebenarnya ketika turun hari pertama 13 Januari itu volumenya hanya ya sudah 1,2 juta lot ya. Ya mungkin hampir sama dengan ya mungkin kurang lebih lah di hari-hari sebelumnya ya, sekitar 1-2 juta lot ya. Ya, namun di hari kedua, ketiga, 4, 5 ini tanggal 14 sampai 19 ini volumenya kecil ya. ARB kecil 6% karena memang mungkin tidak semua bisa menjual ya, sehingga juga tidak ada yang mau membeli, cuma sedikit ya. Sehingga ARB 4 hari berturut-turut dan 5 hari ya dengan tanggal 13. Kemudian tanggal 20 itu naik dikit ya, recovery ke 2.700 naik 3%, kemudian berikutnya naik 2%. Nah, cuma ini 2 hari lagi 2 hari kembali, tanggal 22 dan 25 ini turun lagi ARB 6%. Nah, ini yang tapi dengan volume yang lebih kecil sebenarnya 250 dan 22.000 lot ya. Jadi di sini coba kita lihat sebenarnya pasar atau broker ya untuk brokernya itu seperti apa ya untuk pembelian saham IRA ini ya. Jadi kalau kita tarik ini ya, IRA ini kan naik itu kurang lebih, ini grafik daily-nya naik kurang lebih sekitar 30-an November ya. Ya mungkin akhir November itu masih di kisaran 960, mungkin masih belum banyak bergerak waktu itu ya. Tiba-tiba kemudian karena memang IRA ini mendapatkan kontrak dan dari pendapatan dari terkait vaksinasi itu alat suntik ya, kemudian alat kesehatan yang lain yang memang dibutuhkan dalam situasi pandemi ini, mengakibatkan IRA melejit terus ya dari 900-an tadi akhir November, kemudian melejit ke 1.500-an ini di Desember 2020 ya, kemudian melejit kembali sampai berturut-turut ya seperti yang pernah kita bahas itu ya ini ya. Jadi mulai Desember itu 1.500-an masih ya. Kemudian mulai 28 Desember ini mulai kenaikan yang mulai cukup banyak ya ke 1.540, ke 1.600, ke 1.700. Terus naik sampai area 3 kali ya ke 2.960 dan 3.700. Ya, ini yang di cukup besar ini ya. Tanggal 8 November dan 8 Januari dan 11 Januari ya. Dan 5 Januari. Jadi mulai Januari itu memang sudah mulai naik ya. Nah ini yang dengan volume ya ini yang cukup besar antara 3,5 juta lot dan tanggal 8 Januari itu 2 juta lot ya. Kemudian tanggal 11 Januari 1 juta lot ya. Jadi sebenarnya nih di volume ketika naik ini volumenya cukup tinggi ya, cukup besar. Secara teknikal memang ada uptrend gitu kan. Nah, kemudian ketika ARB itu volume jauh di bawah volume ketika uptrend ini ya, cuma 30.000 lot ya. Ya ini kemarin ARB 2 kali juga cuma 22.000 lot. Artinya sebenarnya penurunan ini tidak semuanya menjual saham ya, karena masih sebagian besar masih hold di sini ya, masih memegang saham IRA ketika pembelian antara November sampai Januari ya. Ya,
Jadi kita lihat coba ya broker saham IRA-nya ya. Ini kalau kita lihat antara tanggal 14 September ya, kurang lebih September sampai dengan kemarin ya 25 Januari itu IRA sebenarnya masih di hold cukup banyak dari broker ya. Ini kan yang kelihatan kan brokernya ya. Kalau investornya kita nggak ketahuan, tapi kira-kira investor yang melalui broker ini masih memegang hold IRA cukup besar ya. Jadi misalnya kita lihat CC ya, Mandiri Sekuritas itu masih memegang 243.000 lot ya. Nah, dengan average buy-nya itu 1.900 ya. Kemudian PD itu Indo Premier kalau nggak salah ya. PD ini mengakumulasi masih memegang 193.000 lot ya. Dengan pembeliannya kurang lebih 3,3 juta lot, tetapi sudah dijual 3,1 ya, juta lot, sehingga masih memegang 193.000 lot dengan average buy-nya di kurang lebih 1.900-an. Jadi CC, PD, NI ya, ini juga kurang lebih antara average price-nya ketika pembeliannya itu kurang lebih di harga 1.700 sampai 1.900. Jadi sedangkan yang banyak menjual yaitu YP ya, sebenarnya YP ini Mirai ya. Yang brokernya Mirai, tapi kita nggak tahu investornya siapa ya. Mirai itu atau YP itu menjual net sale-nya 1 juta lot ya. Jadi sebenarnya ini yang distribusi nih ya, yang YP mendistribusikan. Kemudian yang kedua PS ya, tapi 200.000 lot ya. Namun dipegang oleh sebagian besar daripada sekuritas ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling besar YP, kemudian yang lain kecil-kecil cuma ribuan lot ya, 6.000 lot, 7.000 lot. Tapi yang di sini rata-rata 243.000 lot ya, sampai 40.000 ya, kemudian 33.000. Artinya di sini masih yang cukup banyak memegang saham IRA ini ya, dengan average price-nya ya di kisaran 1.700, 1.900 ya, 1.600. Artinya masih dipegang ini oleh beberapa sekuritas ini ya, karena masih net volumenya net buy ya, artinya dia beli memang menjual tetapi jualnya lebih rendah dibandingkan belinya, jadi masih memegang kurang lebih ratusan ribu lot tadi ya. Artinya di sini kalau kita lihat saham IRA itu masih dipegang oleh CC, PD, NI, KK ya, dan banyak broker lain puluhan ribu sampai ratusan ribu lot ya. Artinya ya bagi mungkin saham publik yang nyangkut ya saya kira kita ini aja kalem gitu ya. Artinya tidak terlalu panik karena memang ya sebenarnya ini masih penjualannya ketika ARB ini tidak terlalu besar ya. Volumenya kan tidak terlalu besar. Normalnya antara 1 sampai 2 juta lot ya, kalau transaksi yang mulai naik itu ada yang akumulasi ya. Tapi ketika ARB memang tidak ada yang membeli karena mungkin ini ya mungkin masih melihat situasi market juga memang kurang kondusif ya, karena semua saham juga ARB juga, tidak hanya IRA. Jadi artinya investor publik ya kita kembalikan kepada horizon investasi masing-masing gitu kan. Kalau memang investasinya untuk jangka menengah panjang, ya artinya nih ya kita tenang-tenang aja karena masih banyak ya broker yang atau investor yang masih hold daripada saham IRA ya, nih ratusan ribu lot sampai dengan puluhan ribu lot ya. Sedangkan IRA juga dari sisi fundamentalnya cukup bagus saya kira ya, sudah saya bahas di video lain, silahkan dilihat ya. Ya ini artinya secara monthly maupun ini ya potensi terhadap vaksinasi, alat suntik, alat kesehatan masih cukup besar. Artinya kalau hold jangka menengah panjang
saya kira kita tidak usah terlalu khawatir karena ini masih banyak dipegang oleh banyak perusahaan sekuritas, broker dan investor. Dan apa? Ya kita tunggu aja mungkin rebound kembali atau berbalik arah untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar dan laporan keuangan nanti di bulan, mungkin kalau sekarang lagi audited ya sekitar Maret April itu akan keluar laporan keuangannya. Kita tunggu apakah IRA sesuai dengan estimasi dan targetnya, bahwa penjualan tahun 2020-2021 nanti juga akan melejit ya, hampir 2 kali lipat ya. Artinya di sini kita tunggu ya. Kalaupun IRA masih tutup terus turun ya, tadi ya kira-kira average-nya itu broker tadi antara 1.700 sampai 1.900 ya. Mungkin bisa kembali supportnya di kisaran 1.500-an ya. Tapi barangkali area 1.500 sampai 1.900 ini mungkin bisa baik kembali ya. Karena tadi investornya rata-rata membeli ya, average-nya antara 1.900 dan 1.700 ya. Jadi antara itulah ya. Artinya tidak akan turun kembali IRA ya. Saya kira dari sisi teknikal tadi dan average price daripada broker membeli ya. Yaitu support kuat sekali itu di 1.500-an ya. Artinya di sini banyak yang melakukan pembelian dan kalaupun turun terus ya itu supportnya di 1.500 ya. Tapi saya kira di area 1.800 sampai 1.900 itu akan baik kembali ya. Karena tadi investor membelinya average-nya di antara 1.700 sampai 1.900. Ya, itu saya kira nanti teman-teman mungkin terutama investor publik ya, retail yang barangkali masih nyangkut di IRA, saya kira sikap yang benar adalah average down ya. Kalaupun IRA masih turun terus ya buy di area kisaran 1.800 1.900 ya, atau paling rendah di 1.500-an ya. Jadi saya kira tidak akan balik lagi ke kisaran berapa 800-an ya, itu terlalu murah sekali ya, karena sudah naik terlalu tinggi dan average price daripada broker-broker selama CC ya yang cukup besar ini itu di kisaran 1.900. Artinya kalau dia turun kan mesti melakukan pembelian kembali ya, kalau yakin bahwa IRA ini masih punya value yang lumayan besar ya. Ya, artinya di sini perlu kita lihat bahwa suatu saham itu ya wajar lah naik turun biasa, kan mungkin sudah ketinggian, ada profit taking ya. Ini sebagian yang cut loss, tetapi dari sisi istilahnya tadi market maker ya yang masih memegang saham IRA juga masih cukup banyak ya. Sedangkan yang menjual sebenarnya tidak terlalu banyak ya, di sini cuma puluhan ribu ya, ini ribuan, dan terutama YP yang banyak melakukan penjualan ya. Jadi di sini saya kira investor harus mencermati daripada artinya valuasi dan horizonnya ya. Valuasi harga sahamnya dan horizonnya, dan berapa kalaupun mau masuk itu di harga pembelian berapa ya. Apakah sekarang sini sudah disupport ya di 2.400-an ya, di MA20 ya, nanti MA60-nya di 1.500 ya. Tapi di sini mungkin kisaran antara 1.800 1.900 kita bisa masuk ya, karena tadi ya average price daripada pembelian CC, PD, NI itu kisaran 1.800 sampai 1.900 ya. Saya kira itu teman-teman sobat harian. Semoga berguna ya, sedikit bandarmologi ya, tapi saya lebih suka ya broker summary lah gitu ya, daripada berapa sih harga average price daripada pembelian investor yang masih megang saham IRA ya. Demikian sobat saham syariah, terima kasih atas kunjungannya dan perhatiannya. Jadi tetap berpikir logik dan smart ya, tidak mudah digoyang dengan berbagai isu dan sebagainya. Kita punya perhitungan sendiri, punya kalkulasi sendiri ya, berapa nilai wajar sebuah saham ya, apakah sudah kemahalan atau kemurahan, ini bisa kita hitung ya. Ya, silakan bisa dilihat di video kami lain. Demikian sahabat
Salam syariah. Ya, terima kasih kajiannya. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.